Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Selamat mengikuti. Halo Smart Listeners, berjumpa lagi dengan kami dalam program Smart Enterprise di hari Kamis ini edisi 26 Desember 2024. Bagaimana jalannya hari Raya Natal Anda kemarin, hari libur Anda? Apakah menyenangkan? Atau Anda jalan-jalan ke suatu tempat atau makan di restoran yang enak bersama dengan keluarga. Jika itu yang Anda lakukan, Smart Listeners, yuk bergabung bersama dengan kami karena Tasya Rustama akan menemani Anda. Kita akan berbincang dalam Smart Enterprise di malam hari ini. Kita akan ngobrol bersama dengan business owner. Ini adalah seorang yang sudah punya pengalaman puluhan tahun di bidang kuliner. Dan restorannya sudah di mana-mana, bahkan menjadi salah satu restoran yang Anda kunjungi di hari kemarin. Bersama dengan saya, Smart Listener, sudah ada Oma Swan Kumarga. Beliau adalah founder dari Dapur Solo. Halo Oma, selamat malam. Halo, selamat malam Smart Listener. Selamat malam Tasya. Senang berjumpa dan kita siaran on air langsung di Smart FM. Di Smart FM, di studio Smart FM ya Oma. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio. Oh ya, kita ucapin juga selamat Natal buat yang merayakan Natal. Dan bentar lagi kita tahun baru. Semoga nanti di tahun yang baru Smart Listener bisa memulai karirnya dalam bisnis. Amin. Oma, kita ngomongin bisnis Oma nih, Dapur Solo, begitu kan. Ini kan bisnis yang luar biasa. Kalau kita lihat di Jakarta sendiri begitu kan ya, kayaknya udah di mana-mana ya outletnya ya Oma. Tapi kalau boleh dong Oma diceritain sebenarnya sejarahnya tuh seperti apa sih? Silakan Oma. Ya, kalau sekarang lihat di mana-mana, tapi berapa tahun saya merintis. Nah, itu yang perlu Smart Listener lihat, karena bukan dalam waktu yang setahun 2 tahun, sudah hampir 33 tahun. Wow. Dari 88. Wow, dari 1988. Iya, jadi awalnya mulai dari garasi rumah dengan modal 100.000 waktu itu tahun 88, 100.000. Kalau sekarang mungkin ya 1 juta lah ya, 1 jutaan atau 10 juta kira-kira. Nah, dari situ kita mulai jualan dengan cobek apa yang ada di dalam rumah saya manfaatin untuk cari tambahan uang. Jadi awal mulanya memang bukan mau bisnis besar-besaran, tapi pemikiran yang simple aja, mau cari tambahan karena ibu rumah tangga. Kita cuman minta suami kan rasanya malu ya. Terus pengen punya duit sendiri. Nah, tambahannya apa ya? Jualan yang apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Nah, itu awalnya. Mungkin kalau sekarang anak-anak muda sekarang kalau mau berbisnis kan banyak, bisa ikut-ikutan. Ada yang namanya franchise, terus ada yang kekinian ikut-ikutan. Yang viral begitu. Yang viral. Biasanya anak muda tuh maunya ikut-ikutan yang viral. Tapi yang viral tuh biasanya namanya viral cuma sebentar. Nah, kalau bisnis harus cari apa yang disuka, apa yang memang passion kita dan kita menguasai. Baru itu tahan lama. Dan tahan banting. Tahan lama, tahan banting ya Oma ya. Saat itu ketika 1988 Oma memulai dengan bisnis apa? Apakah langsung rumah makan atau seperti apa? Enggak, dari garasi, dari rujak ulek. Dari rujak, terus 6 bulan kemudian sepi. Pasti kalau kita awal berbisnis itu ada pasang surut. Yang namanya pasang surut di awal itu cepat sekali 3 bulan tes. Kalau 3 bulan pertama pasti rame. Begitu mulai jualan pasti ada pembeli. Tapi tunggu nanti sebulan berikutnya, 2 bulan ketiga. Nah, pada saat sepi itulah tantangan kita. Kadang kita putus asa, akhirnya males tutup, sepi. Ngapain? Gak dapat uang. Nah, ini tantangan. Ada juga nanti kalau bisnisnya lumayan, misalnya ini bisa bertahan 6 bulan. Maksimum 6 bulan. Itu rame atau sepi, di situ penentuannya.
Itu. Jadi awal juga Oma waktu berbisnis 3 bulan aduh sepi, terus apalagi ya itu udah ada, tutup aja deh, ngapain ya jualan rujak di dalam rumah, paling laku cuman 1-2 bungkus kalau sepi, kalau nggak sepi puluhan. Mau ngapain gitu, tapi ya kita namanya iseng-iseng, sepi ya udah taruh di kulkas, besoknya jualan lagi kan bisa. Nah itu, jadi itu yang membuat Oma rada semangat lagi. Udahlah. Nah tapi begitu benar-benar mau sepi kita harus mikir, apalagi ya kalau rujak aja kan orang bosen. Nah mulai harus ada ide apa lagi. Nah tambahinlah gado-gado. Begitu ada gado-gado, kita sebar brosur juga, mulai orang pada mau dong ada gado-gadonya. Nah pasangan rujak dan gado-gado itu kan pasangan. Kalau rujak itu buat cemilan, buat santai, kalau gado-gado bisa teman makan nasi. Nah lumayan, bertahan itu 6 bulan sampai hampir setahun. Tapi itu harus diupayakan terus, kita bagaimana promosi. Waktu itu kan Oma mulai belum ada tuh yang namanya WA group, belum ada sosial media. Dan jadi sarananya masih flyer atau flyer, sebar brosur. Jadi itu yang Oma tekunin. Tiap sore Oma sebarin brosur dari radiusnya 100 meter, 200 meter sampai 1 kilo. Wow. Nah jadi orang yang tadinya 100 meter atau radius 100-200 itu bosen, ada lagi yang 300-400 datang. Jadi siklusnya tuh ada terus. Jadi pada saat kita kalau mulai usaha sepi, yuk jangan putus asa tapi cari akal gimana supaya tetap rame, karena tetap bisnis itu ada siklus. Ada siklusnya orang bosen. Nah kalau bosen ya kita harus cari pelanggan yang baru. Jadi jangan kok sepi, yang bosen ya itu terus. Coba bayangin tetangga disuguhin itu ya nggak mau beli gitu kan. Cari orang di luar tetangga kita. Nah itu siklusnya. Oke, baik. Oma, kita jeda dulu sejenak ya Oma ya. Kalau misalnya smart listeners, bisnis Oma ada di yang masa sekarang begitu ya Oma ya, adanya mulainya dari garasi. Ini kan pasti di dalam perumahan, di dalam rumah begitu kan ya. Ini kalau anak-anak muda sebutnya adalah hidden gem. Benar. Hidden gem ini. Ada hidden gem nih di sini. Ada tempat rujak enak nih, tempat gado-gado enak nih. Tapi kita masih penasaran ya bagaimana perjalanannya bisa sampai dengan saat ini Oma. Tadi kan sudah mulai dari rujak, kemudian gado-gado, hingga akhirnya bisa besar. Dan sampai sekarang sudah punya berapa outlet Oma? 50. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia ada. Sekarang bukan hanya di Jawa, di Kalimantan dan di Sumatera ada. Wow, luar biasa kan Smart Listeners. Nanti kita tanyakan juga ya bagaimana tuh prosesnya ekspansi keluar pulau. Karena kan target marketnya berbeda kan Oma. Belum lagi rasa atau taste di lidah mereka kan tentu saja akan berbeda. Ini izin untuk dibahas nanti di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu Smart Listeners, tetap bersama dengan kami dalam program Smart Enterprise. Tasya Rustama masih menemani Anda, dan Anda boleh bergabung di malam hari ini di 0812 11 12 959. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming,
podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Enterprise. Di malam hari ini saya masih bersama dengan tamu spesial Om Aswan Kumarga. Beliau adalah founder dari Dapur Solo. Seru ya ikutin bagaimana perjalanan kisahnya nanti, tapi kita juga belajar bagaimana bisnisnya ini bisa berkembang dan akhirnya bisa menjadi pelajaran bagi kita, terutama Anda para pelaku bisnis yang mungkin sedang ada di tahap tersebut dan ingin mengekspansi ke bisnis yang lebih besar lagi. Di kesempatan malam hari ini saya undang Anda di 0812 11 12 959 dan di YouTube channel Radio Smart FM. Kami hadir juga bersiaran di sana. Anda bisa melihat bagaimana cantiknya Om Aswan yang sudah 30 tahun Smart Listeners berkarir di dunia kuliner, tapi masih aktif aja, masih cantik sekali dan datang ke studio Smart FM di kesempatan malam hari ini. Oma, Ya. boleh dong diceritain lagi gimana akhirnya bisa sekarang sudah ada 50 restoran begitu ya, outlet di seluruh Indonesia. Silakan. Ya, oke. Oma 30 hampir 36. Buat Oma nih ya, bisnis itu Oma bagi 3 tahapan. Ada 3 fase begitu. Iya, 3 fase. Fase 10 tahun pertama itu Oma tuh merintis benar-benar. Itu susahnya jatuh bangunnya itu di 10 tahun pertama. Buat Oma ya, tapi anak muda sekarang cepat sekali, beda. Beda generasi, waktunya juga lebih singkat. Karena ini generasi baby boomer, itu 30 tahun waktunya. Nah, di tahun 10 tahun kedua itu benar-benar Oma tahun berkembang. Jadi kita bisa buka cabang, terus kita bisa buka cabang, perkembangan di tahun ke-20. Nah, di tahun ke-30 itu kita memantapkan cabang-cabangnya dan ya akhirnya kalau kita udah bisa bertahan di 30 tahun, itu benar-benar legacy. Bisnis yang istilahnya nggak cuman sekilas habis begitu. 30 tahun cukup kan, 1 dekade dari kita dulu anak saya kecil, sekarang anak saya udah umur 30. Bahkan pelanggan saya pun dari dulu muda, sekarang sudah tua-tua gitu. Sudah turun lagi ke anaknya bahkan ya Om. Iya, jadi bisnis itu buat saya begitu. Nah, awalnya waktu saya di garasi, terus bagaimana saya untuk berkembang, itu harus di ruko ternyata. Waktu itu kenapa? Karena tetangga-tetangga pada keganggu dengan adanya mobil, motor di depan rumah, parkir. Nah, kalau tetangga keganggu dengan adanya kita berbisnis di dalam rumah atau lagi itu di komplek perumahan, berarti saatnya kita naik kelas, maju gitu. Nah, makanya Oma terus mikir, kalau gitu saya jangan bisnis di perumahan. Kapan majunya? Saya harus bisnis di tempat yang proper. Nah, pada saat itu Ruko itu ukuran rumah dan toko. Jadi saya pindah, bawahnya buat toko, buat restoran, atasnya buat tinggal. Nah, itu mulai step kemajuan buat Oma. Jadi langganannya pun juga makin tahu karena di pinggir jalan utama. Jadi orang lihat, oh apa jualannya apa, ada gado-gado, ada rujak. Bahkan pada saat di ruko saya sudah mulai tambah dengan adanya nasi. Ada nasi yang memang saya buat dengan apa yang saya suka. Saya bisa karena saya waktu di Solo tuh suka makan nasi langgi, nasi gudeg, nasi pecel. Nah, itu saya hadirkan di menu rumah makan saya. Jadi belum restoran, namanya masih rumah makan ya, masih pakai bukan pakai layar, itu bukan benar-benar sekarang pakai billboard, enggak. Jadi masih ya UMKM lah kalau sekarang. Nah, itu saya mulai dari tekun, dari tahun ke tahun. Bahkan di ruko pun kita juga tantangannya ada masa sepinya juga. Cuman nggak kayak waktu kita di perumahan. Kalau perumahan cepet 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau di ruko tahunan. Begitu setahun mulai nggak ada menu baru, menurun. Jadi kita harus inovatif untuk mengadakan menu baru. Nah, menu baru saya ambil dari di Jakarta. Saya buka restorannya tradisional Jawa. Makanan khas Jawa. Orang di Jakarta kan banyak kan orang Jawa yang pada kerja di Jakarta. Benar. Jadi mereka kadang-kadang kangen masakan kampung halamannya. Nah, Oma hadirkan itu. Oma mulai
oh mikir apa lagi ya, ada selat Solo, ada rawon, ada asam-asam iga. Nah semua menu itu Oma tambah bukan seketika sebulan tambah berapa menu, enggak. Tapi begitu 3 bulan ada 1 menu baru, 3 bulan lagi ada 1 menu baru. Jadi lama-lama orang yang bosen karena ada menu baru balik lagi. Nah itu cara menyiasatin supaya restoran itu tetap rame, ya kita harus inovasi menu. Baik. Ya. Namanya berinovasi kan gini ya Oma. Jadi kayak ada 2 mata uang kan. Ya, Even itu diterima atau justru itu ditolak begitu kan. Apakah Oma melakukan riset pasar juga ketika akan meluncurkan sebuah menu baru? Atau seperti apa Oma saat ya itu? karena waktu itu Oma masih kecil jadi nggak ada riset pasar. Oma buat yang apa Oma suka dan taste-nya harus memenuhi standar orang Jakarta. Karena kalau asli Jawa, asli Solo pastinya manis. Iya, Jogja, benar. Solo manis. Oma sudah mulai rubah jadi nggak terlalu manis tapi rasa otentik Jawanya tuh masih terasa. Nah itu yang membuat orang itu baik, bukan orang Jawa. Mungkin dari orang luar pulau bisa menerima makanan Jawa. Nah itu yang inovasi yang kita harus sesuaikan dengan di mana kita ada. Nah di situ kita harus menyesuaikan. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan rasa otentiknya. Karena kalau meninggalkan rasa otentiknya orang jadi, ini apa kok rawon rasanya seperti sayur asem mungkin gitu. Oke, ketika ada nggak Oma seingat begitu ya perjalanan Oma, ada menu yang mungkin diganti kah atau seperti apa yang kurang diminati? Bagaimana Oma menyikapi itu? Sementara kayaknya nggak ada ya selama Oma inovasi menu baru tuh nggak ada yang saya ganti. Tapi kalau sekarang ini ya semakin banyak pasti ada yang nggak laku ya kita harus take down. Tapi kalau yang laku ya itu jadi highlightnya restoran kita. Jadi waktu masih kecil jarang karena menunya masih sedikit. Yeah. Tapi kalau seiring sekarang harus udah banyak mungkin puluhan, mana yang nggak laku kita take down karena supaya apa ya ngirit jadi nggak boros untuk Bahan bakunya. bakunya. Oke, ini kan baru 1 ruko Oma. Ya. Gimana bisa berkembang sampai dengan sekarang udah punya 50 restoran gitu kan? di seluruh Jadi Indonesia? dari 1 ruko untuk menuju kedua itu biasanya agak penuh tantangan. 1 modal juga kita harus siap-siap modal. Tapi kebetulan dari 1 ke 2 masih bisa modal sendiri dari tabungan. Nah itu ya kita upayanya waktu mau kedua, aduh apalagi yang perlu disiapkan. Namanya jadi 2 kan duplikasi kan nggak mudah. Orangnya dari karyawannya, dari rasa makanannya harus sama. Nah itu mulai kita buat sistem. Kebetulan saya dibantu suami saya. Mulai sistemnya ada harus sama, kita packing supaya di sana juga lebih memudahkan, nggak harus masak sama-sama gitu. Baru setelah 2, ketiga, keempat, nah itu lebih gampang karena kita sudah mulai, udah tahu kelemahan dan apa yang harus dipersiapkan untuk menduplikasi restoran. Jadi restoran itu kalau mulai dari 1, kedua agak susah, tapi 3, 4, 5 itu gampang. Karena polanya sudah kita tahu. Sudah ketahuan ya Oma ya. Oke, menentukan di mana letak yang strategis, yang baik untuk restoran yang Oma milik itu gimana Oma? Ya, buat saya kriterianya kalau restoran itu pertama harus dekat kantoran dan harus dekat perumahan. Jadi kenapa kantoran? Karena kantoran kita ngejar jam makan siang. Orang-orang kantor pasti mau makan siang yang terdekat dengan kantornya. Kalau perumahan malamnya, kalau siangnya rame, kalau malamnya nggak ada orang rumahan, biasanya kita cuma buka sampai sore. Nah tapi kalau bisa 2 lokasi, perumahan dan perkantoran, itu biasanya kita dapat 2 kali, 2 shift, siang dan malam. Ya, kalau pagi otomatis kita pasti buka resto tuh biasanya kan di antara jam 10 sampai jam 10 malam. Nah itu masih oke. Jadi makan malam diisi dari orang perumahan, kadang-kadang juga orang kantoran juga.
nggak sepi. Yang pada ini ya, yang pada sampai malam ya, Oma. Lembur. Lembur. Oke, itu masih Oma yang handle kah sampai 2 restoran, 3 restoran, 4 restoran atau gimana? Izin Oma dijawab di sesi selanjutnya ya. Oke. Nah, nanti juga smart listeners kita mau tanya juga nih sama Oma, gimana menyesuaikan taste rasa orang-orang yang mungkin ada di Sumatera, begitu kan Oma? Di Kalimantan juga ada. Di Kalimantan juga ada ya? ada. Nah, itu gimana caranya untuk menyesuaikannya? Ya. Oma, kita izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Oke. Smart listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Enterprise. Tasya Rustama masih menunggu atensi dari Anda ya, yang ingin bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Sebutkan nama Anda, kemudian domisili dan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada Om Aswan Kumarga yang selaku founder dari Dapur Solo. Kita jeda dulu sejenak, Smart Listeners tetap bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, di kesempatan kali ini Tasya punya tamu spesial Smart Listeners. Beliau adalah founder Dapur Solo, seorang yang sudah berkecimpung di dunia kuliner 33 tahun lamanya. Smart Listeners, beliau adalah Oma Swanku Marga. Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 dan boleh bertanya seputar topik kami di kesempatan kali ini ya. Oma, gimana? Ya. Apakah ketika Oma membangun restoran ini kan dari satu ruko jadi 2, 3, 4 bahkan sekarang sudah 50 kurang lebih ya. Itu masih Oma handle sendiri kah saat itu? Ya, biasanya ya memang kalau restoran kita memulai kita harus handle sendiri. Jadi jangan begitu kita sudah laku terus kita serahkan ke orang lain. Ya, jangan, apalagi begitu ya, Oma, ya. Apalagi anak-anak sekarang ini kalau baru mulai belum ada cabang aja kadang-kadang udah pakai orang. Tapi waktu itu Oma handle sendiri sampai kurang lebih 15 cabang. Baru Oma ada satu investor yang menghandle istilahnya memfinance Oma untuk lebih maju lagi. Wow. Jadi 15. Nah, di situ setelah 1, 2 kita harus ada yang namanya standarisasi untuk makanan semua sama. Jadi Oma mulai punya yang namanya central kitchen. Central kitchen itu dapur pusat ini untuk supaya semua yang dikirim. Jadi outlet itu hanya memanaskan, menggoreng, terus menggarnis supaya langsung prepare. Semuanya itu ada di central kitchen. Itu. Wow. Gimana tadi Oma menyesuaikan rasa begitu kan tiap orang? Ini masakan Jawa begitu kan, tapi dibawa ke Sumatera, yang orang Sumatera kan tentu lidahnya berbeda. Orang Kalimantan berbeda juga. Ini gimana Oma menyesuaikannya? Kalau namanya kita makanan otentik dari Jawa dibawa ke Sumatera, pastinya orang Sumatera pengen tahu makanan Jawa itu kayak apa. Jadi kita jangan mengubah. Oh, kalau di Sumatera disesuaikan dengan Sumatera, jangan. Sumatera Kalimantan adalah tujuan kita untuk memperkenalkan kuliner khas Jawa. Jadi ya biarkan dengan rasa yang otentik Jawa. Jangan dirubah, disesuaikan dengan lidah. Kalau disesuaikan tadi yang Oma sebutkan, sesuaikan rasa manis supaya orang keterima, karena memang orang tuh identiknya kalau makanan Jawa manis. Nah, kita kurangin dikit. Tapi kalau rasa otentiknya biarin mereka orang Sumatera dan orang Kalimantan merasakan otentiknya rasa Jawa. Jadi nggak ada yang dirubah, semua sama. Apalagi dapurnya udah standarisasi. Nah, tinggal kemasan promosinya. Biasanya kan sekarang ini yang paling gencar adalah sosial media, ya. Terus komunitas, WA group. Nah, itu yang kita benar-benar gencarkan di situ. Oh, berarti kalau kita punya bisnis, karakter di dalam bisnis kita tuh penting ya, Oma? Ya, jadi jangan merubah karakter. Kalau bisnis kita makanan Jawa, ya kita harus otentiknya Jawa. Gitu. Kalau rasa boleh disesuaikan dikit lah, manis itu tadi. Tapi jangan mengubah karakternya Jawa misalnya, terus rasanya Padang. Iya, jadi pedas gitu. Orang akan bingung. Kok Jawa kok rasanya asin semua kan? Kita tuh kuliner Indonesia tuh banyak ragamnya.
Kalau Jawa Barat cenderung asin, nggak mau manis. Jawa Tengah manis. Nah, Padang gurih. Jadi kita tuh otentik, setiap pulau itu punya otentik masing-masing. Nah, kita harus pertahankan ciri khas otentik masing-masing daerah itu. Oke, aku penasaran nih Oma. Gimana Oma mendapatkan kepercayaan dari investor atau pendana ini gitu? Ya, kebetulan Oma juga tadinya ini benar-benar kayak rezeki nomplok juga ya. Karena Oma udah 35 tahun memang Oma pengen pensiun. Kayaknya kok udah jenuh juga gitu loh. Pengen pensiun, pengen ngomong cucu. Akhirnya tiba-tiba ada satu investor yang kebetulan memang kepengen punya Indonesian food. Jadi pas Oma juga email ke dia mau Indonesian food. Nah, Gayung bersambut. Awalnya investor tuh itu. Nah, akhirnya sekarang yang untuk pembukaan cabang berikutnya investor semua. Jadi Oma sekarang jadi founder, pendiri. Ya. udah tinggal ngelihat aja begitu ya Oma. Ya. Tapi Oma masih ngontrol juga nggak ke kitchen? Rasa ya, pasti Oma tetap begitu. Oma nyobain di restoran lain, Oma pasti cicipin rasanya. Masih oke, ya pasti Oma akan ngomong oke. Tapi kalau kelihatannya kok berubah, Oma kasih masukan. Oke, ini kan nggak mudah ya Oma, karena kan dari tadi sebelumnya Oma yang punya apa ya, menjadi founder, Ya, Oma yang owner gitu kan, menjalani juga, Oma handle langsung semuanya di kitchen juga Oma handle. Ketika datang investor kan akan banyak gesekan begitu ya Oma, kepentingan investor, kepentingan Oma sendiri. Nah, ini kan akan berdampak kepada konsumen. Gimana caranya Oma dan juga pihak dari Dapur Solo untuk menjaga kepercayaan konsumen itu bahwa ya enggak kok, walaupun udah investor tapi enggak berubah kok, Dapur Solo masih Dapur Solo yang lama gitu. Nah, pasti kita harus menjaga kualitas mutu. Jadi SOP itu tadi, standar memasak itu harus kita overhandle. Jadi caranya begini loh, kita kontrol. Kalau ada yang kebetulan yang namanya masakan nggak bisa 100% sempurna, pasti ada kekurangannya. Misalnya kok kurang asin, kadang-kadang garam pun juga walaupun udah ditimbang sama, ada rasanya kalau musim kemarau bisa asin, musim hujan bisa kurang. Nah, ini ya kalau masih kurang asin, masih kurang manis, itu masih bisa ditolerir. Yang penting sedikit, jangan nyimpang. Tapi kalau otentik rasa itu harus tetap dipertahankan. Tadi yang saya bilang, bumbu timbangannya harus sama, bawang merah, bawang putih bumbunya sama. Ya, tapi kalau namanya orang kadang-kadang merasa kok beda dikit ya. Selama masih persentasinya 5-10% perbedaan, masih orang bisa terima. Asal jangan bedanya 50%. Itu kan pasti orang kaget begitu, nggak enak sama sekali, enggak. Karena kenapa? Semakin banyak cabang, semakin banyak tangan orang yang nanganin. Kadang-kadang walaupun kita sudah latih dari dapur untuk sama standari, namanya manusia kan bukan robot. Kadang SOP udah dibilang begini bisa melenceng. Nah ya itu balik lagi kita harus mereview lagi gitu. Jadi ya kalau saya bilang kadang-kadang kita di konsumen juga suka kadang komplain. Kok sekarang rasanya beda 50? Ya kalau bedanya masih 5-10% gak apa-apa lah. Gak ada yang sempurna dalam hidup itu sempurna 100. Seperti enak itu ya kita masak sendiri. Tapi kalau 5-10% oke, daripada capek-capek masak. Yang penting rasanya rawon masih rawon. Rasanya selat Solo masih selat Solo. Nah itu ya akhirnya mereka juga paham. Dimanapun lah. Setelah banyak cabang kadang-kadang kan kita tahu, misalnya kita beli ayam goreng kok bisa rada gak kering. Ya karena mungkin lagi gak laku atau gimana, disimpan kan makanan itu riskan sekali, fragile sekali penanganannya. Benar. Itu. Tapi yang penting itu tadi, jangan sampai 50% tasinya melenceng dari rasa. Setuju sih Oma, karena namanya masak begitu kan, satu resep yang sama aja dimasak 2 orang tentu akan berbeda begitu kan.
tangannya itu loh smart listener kan. Satu tangan berbeda dengan tangan lain begitu kan Oma? Ya, tapi kita kurangin dengan tadi standarisasi di dapur pusat supaya rasanya tetap sama. Oke, jadi udah ada tuh Pakem-pakemnya. bener. Kalau memang sedikit persen ya mohon dimaklumin karena namanya tadi manusia kadang-kadang pas rasanya lagi emosi harusnya sudah digorengnya mateng, ini kekeringan gitu. Oke, dari proses QC-nya pasti udah nggak usah heran lagi ya smart listeners karena sudah ada pakemnya dan Oma sangat straight di bidang itu ya Oma ya. Pastinya dari bahan dasarnya sudah di QC juga dari ayam, daging, kita juga sudah punya. Untuk saat ini benar-benar pemasok yang cukup besar. Bahkan harga pun juga harus ada standarnya supaya nggak turun naik gitu. Apalagi harga pangan zaman sekarang ini kalau namanya musim liburan kayak ini akhir tahun udah pada naik, belum nanti lebaran, belum harga cabai ya. Pernak-perniknya banyak sekali untuk di kuliner. Karena sebenarnya nggak sesimpel lah hidangan di meja makan doang ya Oma. Di baliknya itu luar biasa, nggak cuma di kitchennya, di manusianya belum lagi orang yang belanja begitu ya Oma. Jadi di balik satu hidangan itu backhandnya itu benar-benar cukup melelahkan. Jadi ya semoga kalau kita makan nanti semua smart listener kalau makan kurang dikit, yang penting masih bersih, enak, ya sudahlah. Yang penting rasanya itu loh, masih keterima di lidah. Bener. Dan satu lagi Oma, menghabiskan makanan. Karena Indonesia kan terkenal sebagai negara yang punya sampah food waste itu terbesar di dunia. Ini kan harus menjadi concern kita bersama begitu ya Oma ya. Jadi kalau nggak habis jangan malu-malu untuk dibungkus saja. Jangan disisakan. Karena kan kita harus menghargai untuk menjadi bahan makanan. Beras aja perlu kita nanam padi berapa bulan. Bener. Nah jadi ya makan secukupnya lah. Jangan pesan kebanyakan, secukupnya dulu, kalau kurang baru tambah lagi. Itu smart listeners. Anda masih akan terus mendapatkan insight-insight bisnis ya bersama dengan Oma Swan di kesempatan kali ini dalam program Smart Enterprise. Namun kita jeda dulu ya Oma. Satu sesi terakhir menjadi kesempatan terakhir Anda untuk bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959 dan kita akan kembali untuk satu jeda berikut. Tetaplah bersama kami Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Enterprise di malam hari ini. Sesi yang terakhir, sesi yang menjadi krusial ya, karena Anda ini detik-detik terakhir untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0812111299. Dan Smart Listeners, saya masih bersama dengan Oma Swan Kumarga. Beliau adalah founder dari Dapur Solo. Kalau Oma ingat nggak di mana aja sih ada cabangnya? Wah, banyak ya, 50 ya. Di Jawa, tapi bukan Jawa dari kota Solo atau Semarang. Bandung ada. Lupa sekarang, udah 50 lupa. Maklum, udah tua. Anda mungkin tahu begitu ya, di daerah rumah Anda, di daerah Anda mungkin ada Dapur Solo. Wah, boleh langsung kabarkan gitu Smart Listeners. Di kesempatan kali ini Oma, saya mungkin izin untuk mungkin dari pengalaman 33 tahun yang sudah Oma lewati begitu ya. Apa kiranya hal dalam bisnis yang harusnya ini menjadi inti begitu ya dari seseorang dalam berbisnis, karena pengalaman itu kan nggak bohong ya Oma. Pengalaman itu nggak bohong, itu mengajarkan segalanya. Apa dari Oma yang bisa dibagikan ke Smart Listener? Silakan. Tadi Oma sudah tekankan, berbisnis tuh harus ada passionnya, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan lihat temen mulai usaha laku ikut-ikutan, sedangkan kita tidak menguasai. Kuasailah apa yang kalian kuasai untuk modal berbisnis itu. Kalau makanan, jangan ikut-ikutan yang sekarang tren. Karena tren itu juga cepat pudar. Tapi kuasain yang memang seneng, passionnya tuh loh, saya tuh senengnya bikin kue. Ya sudah, bisnis di kue. Kalau masak, ya sudah, bisnis di makanan, di masakan. Terus kalau bikin masakan, jangan sekaligus banyak dulu untuk awalnya. Satu-satu seperti Oma. Dari satu nambah satu. Kalau sekaligus banyak, belum punya pasar, itu benar-benar waste mubazir. Modalnya udah kita keluarkan banyak, effortnya juga
effort memasaknya banyak dan nggak laku. Nah kalau nggak laku, apa yang harus kita pikirkan? Makanan kalau nggak laku buat besok itu udah mutunya menurun. Iya. Nah kita harus pikirkan apa kita sekarang ada food bank yang harus bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi itu kan butuh modal. Nah kita harus ukur kekuatan modal kita. Modal kita pas-pasan atau modal kita ini tidak terhingga. Nah itu jadi patokan. Kalau pas-pasan ya udah apa yang ada dulu. Terus jangan bikin modal pas-pasan restorannya mau mewah-mewah. Yang kadang-kadang kita harus ngutang. Hindari untuk mulai usaha dengan utang. Terutama utang yang bunganya besar. Nah yang sekarang sih kalau pinjol untuk modal yang gede enggak ya pastinya. Tapi bank, modal dengan kita pinjaman di bank harus menjaminkan agunan rumah kita misalnya. Jangan hindarin. Cukup kita mulai dengan apa yang ada dengan modal yang secukupnya dulu dari kita. Misalnya kita punya 100, ya jangan dipakai semua. Kita pakai 50 untuk modal. Masih ada sisa tabungan karena kita hidup juga harus punya persediaan tabungan. Andai kata kita dalam lagi sakit atau berbisnis pas lagi sakit, nah kita masih punya tabungan, nggak ngutang gitu. Jadi zaman sekarang itu jangan gampang, nanti utang di bank bisa kok. Jangan, utang di bank harus bayar bunga. Utang Kalau itu nggak uangnya laku, bukan punya kita ya Om. Iya, jadi utang itu bukan uang kita. Utang harus bayar, bukan harus ngemplang gitu kan. Jadi itulah yang menurut Oma, mulai berbisnis dengan sederhana dulu. Jangan istilahnya kita mau kelihatan wah, tapi ternyata utangan. Mewah tapi bukan milik kita, milik orang. Dan kita harus bayar bunga. Kalau nggak laku itu yang pusing 7 keliling. Akhirnya kita kejerat utang. Itu yang membuat kita jadi harusnya bisa berpikir jernih. Jadi masak jadi nggak karuan karena tadi beban utang. Beban hutangnya ya Oma ya. Oke, ini sih yang sering begitu kan. Dianggap bahwa berbisnis nih oke nih, belum lagi harus beli ini, beli itu, beli ini ya, ganti semua. Harus ini dulu buka cabang sini, buka cabang sana. Padahal belum tahu begitu marketnya apakah cocok atau enggak. Begitu buka cabang juga satu-satu, jangan sekaligus buka 5. Kalau duitnya memang ada nggak apa-apa. Dan itu juga risiko loh buka cabang 5. Satu-satu step by step. Kayak kita naik tangga. Naik tangga dari satu tangga ke tangga 2. Tiba-tiba kita sudah di tangga yang paling atas. Nah itu proses dalam kehidupan berbisnis harus kayak kita menaikin tangga. Jangan tiba-tiba kita mau langsung dari tangga 1 ke 10. Jatuhnya juga lebih sakit. Terasa sakit. Sering nih Oma menyatukan modal dengan keuangan pribadi. Tepat gak sih? Harus dipisah kalau sudah bisnis. Jadi saya sudah mulai dari awal berbisnis dari kecil, sudah pisahkan. Dan kalau kita ngerasain berbisnis susahnya ini, biasanya kita juga hidup gak boros-boros. Daripada kita cuman dapat dari suami atau dapat dari orang tua gitu. Jadi pisahkan waktu berbisnis, ini kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk modal. Misalnya begini, kalau kita tahu kita keuntungan kita itu sehari misalnya 10.000 atau 100.000. Sisihkan dulu, jangan keuntungan itu kita pakai untuk apa nih lagi tren. Misalnya baju yang apa, tas yang apa, terus kita beli, jangan. Atau kita beli motor kalau ini, jangan. Sisihkan, kalau Oma nih ya 50 saya pasti tabung. Karena itu untuk perkembangan. Nah 50 untuk modal. Sebagian ya kalau udah rumah tangga kan kita jatahin itu. Sebulan berapa sih rumah tangga itu? Nah itu yang kita perhitungkan dari situ. Misalnya kita sebulan rumah tangga cukup 20 juta. Dibagi 30. Nah sisihkan dari situ 20 juta bagi 30. Berarti kita harus sehari ini 200.000 atau 300.000 buat kebutuhan rumah tangga. Sisanya udah jangan dikutik-kutik. Kalau mau beli baju dari rumah tangga itu, jangan dari modal. Kalau masih
awal mula ya masih di garasi atau di rumah yang sederhana. Tapi kalau nanti udah gede itu lebih pelik lagi. Udah ada pembukuan, ada accounting, pos-posnya tuh lain-lain, Udah udahana. berbeda ya. Tapi tetap harus dipisah. Oke. Jangan dicampur jadi satu. Baik, karena ini luput ya Oma, namanya uang begitu kan, ada masuk gitu kan, apalagi namanya ibu rumah tangga saat itu kan. Oma juga ada beberapa mungkin smart listeners yang seorang ibu rumah tangga juga, kemudian berbisnis begitu. Adalah sekalian buat jajan anak begitu. Buat jajan. Karena saya ngalamin Oma. Terus kalau Habis ke aja. mall, kalau ke mall lupa. Lupa bener. Udah ini rasa uangnya ada. Ternyata wah udah habis aja. Ternyata itu modal. Tekor. Oma terima kasih sudah berbagi bersama dengan kami dalam program Smart Enterprise di malam hari ini Oma. Ya. Terima kasih dan sehat selalu ya Oma. Terima kasih Tasya, dan semoga smart listener dengan obrolan kita bisa menjadi satu pencerahan untuk berbisnis. Amin. Dan smart listeners, ini jadi siaran Smart Enterprise terakhir ya di tahun 2024 Oma. Akhir tahun. Akhir tahun, penutup. Tahun. Semoga tahun depan semua bisnis rezeki dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga smart listeners di tahun 2025 bisnis Anda makin jaya, makin moncer dan makin cuan gitu kan. Dan smart listeners terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini harus kami tutup, namun Anda bisa dengarkan lagi siaran ulangnya di YouTube channel Radio Smart FM karena semuanya tersimpan rapi di sana. Tinggal ditonton, jangan lupa untuk likes dan juga subscribe channel kami. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Oma Swan Kumarga. Kami pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih dan sampai jumpa.